Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalita Febrian, NIM 210866252. Saya akan menjelaskan tugas motorik. Pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. Teori pemrosesan informasi merupakan teori belajar kognitif yang menggambarkan pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan pengetahuan dalam pikiran. Informasi terus-menerus memasuki pikiran kita melalui atau merasakan. Sebagian besar informasi ini segera dibuang, dan kita mungkin tidak pernah menyadarinya. Sistem gerak manusia dapat dianggap sebagai sebuah pengolahan informasi, dimulai dari ditangkapnya sebagai stimulus dari berbagai sumber lingkungan oleh organ penginderaan, diproses melalui berbagai tahapan, dan diproduksi sebagai gerakan. Terdapat 3 tahapan pengolahan informasi utama, yaitu 1. Tahap pengenalan rangsang yang mendeteksi hakikat dari informasi lingkungan. Yang kedua, tahap pemilihan respon yang memutuskan tentang gerakan yang harus dilakukan. Yang ketiga, tahap pemrograman respon yang mengatur sistem di dalam tubuh untuk memberikan respon. Yang pertama, tahap pengenalan rangsangan. Tahap pengenalan rangsangan adalah suatu tahap penginderaan yang menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti pandangan, pendengaran, sentuhan, kinesis, penciuman, dan lain sebagainya. Pada tahap pertama ini, apa yang ditampilkan adalah menentukan apakah suatu rangsangan telah ada atau tidak, dan jika ada, apakah itu. Rangsangan tersebut berupa ukuran dan warna, pola-pola gerak, arah, dan kecepatannya. Kedua, tahap pemilihan respon. Tahapan pemilihan respon dimulai ketika tahapan pertama memberikan informasi tentang hakikat dari rangsangan yang masuk. Tugas untuk menentukan gerakan apa yang harus dibuat sesuai dengan rangsangan tadi. Tahap ini adalah serupa dengan mekanisme penerjemahan antara masukan indera dan luaran gerakan. Yang ketiga, pemrograman respon. Tahap terakhir ini memulai pengolahannya setelah menerima keputusan tentang gerakan apa yang harus dibuat yang ditentukan pada tahap sebelumnya. Tugasnya untuk mengorganisir sistem gerak untuk gerakan yang diinginkan. Sistem itu harus menyiapkan mekanisme tingkat rendah dalam otak dan tulang-tulang belakang untuk bergerak. Harus memanggil kembali dan mengorganisir program gerak yang akhirnya akan mengontrol gerakan. Dan harus mengarahkan otot-otot untuk mengkontraksi dalam rangkaian yang benar dan besarnya tenaga serta timing untuk menghasilkan gerakan secara efektif. Dalam penggadaian ini, individu mulai mengolah informasi ini ketika ia pertama kali menerimanya, hingga individu tersebut menghasilkan respon atau output. Output hasil akhir dari aktivitas ketika tahapan pengolahan informasi di atas dinamai output. Output sendiri dapat berupa pukulan terhadap bola football atau tangkapan tangan terhadap bola yang datang. Output yang dihasilkan seorang tidak selalu memenuhi harapan gerak yang diinginkan. Pukulan terhadap bola yang dilempar bisa kena, bisa juga tidak. Sumber input. Input biasanya diwakili oleh sebuah stimulus yang dihadirkan oleh peneliti kepada orang, berupa nyalanya lampu atau terdengarnya suara. Input dapat ditemui di lingkungan yang alamiah, misalnya suara pistol, start pada lomba lari, atau nyalanya lampu lalu lintas di jalan raya. Input lebih sering hadir dalam konteks stimulus lingkungan yang bertumpuk-tumpuk. Input yang diambil seorang untuk memprosesnya ditentukan oleh orang yang memilih input tersebut. Selanjutnya, gerak dasar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis kemampuan gerak dasar, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang pertama, lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah suatu pola keterampilan gerak dasar kompleks, spesifik, dan mempunyai irama gerak yang teratur. Gerak lokomotor adalah gerak yang memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh gerak lokomotor. Yang pertama, mengejar bola dengan berlari. Yang kedua, melompat untuk menjangkau bola di udara. Yang ketiga, berjalan ketika menerima bola. Yang keempat, menjatuhkan badan saat menghalau bola. Yang kelima, menjatuhkan badan saat melakukan sliding tackle. Yang kedua, non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah kebalikan dari lokomotor. Artinya, jika sebelumnya merupakan gerakan berpindah tempat, gerak non-lokomotor adalah tetap di tempat yang sama. Contoh,
Mudahnya seperti meneku, memutar, menari, mendorong, menggeleng-gelengkan kepala atau menengok, dan lain-lain. Melakukan pemanasan sebelum aktivitas olahraga atau kegiatan lainnya. Berikut adalah contoh non lokomotor pada senam lantai. Membungkuk, menunduk, menoleh, melakukan speed, berinjit. Yang ketiga, manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek atau benda. Artinya, gerak dasar ini biasanya melibatkan suatu alat. Contoh gerak manipulatif adalah menangkap, melempar, memukul, dan memantulkan bola. Adapun gerak manipulatif dalam senam irama tentu harus menggunakan alat, di antaranya senam irama dengan bola, alat pita, tali, dan lain-lain. Sekian penjelasan tugas motorik yang saya ketahui. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.